Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan kasih sayang-Mu menuntunku. Kaulah ku puja sepanjang hidupku. Ku tetap senang bersama-Mu, karena ku tahu Kau Tuhan menuntunku ke tempat tinggi. Kau menghantarku sampai ku tiba di akhir jalanku, di surga rumah-Mu ya Allahku. Patogumah Tuhan hapur siaoku, asa polim Tuhan makirima. Tu surgawi patulus perdaraku, tondimi maringan Maria, ubotodo takas panabuhanmu, diiring-iring modulak hati, saat roh di ujung di pardaraku, tugumah jonok tulang bumi. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara tetap merasakan kasih Tuhan hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022. Tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45. Saya akan membacakan untuk kita. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan. Melayani seperti Kristus. Itulah topik renungan hari ini. Belakangan ini Bapak Ibu Saudara, kita sering mendengar perkataan-perkataan dari saudara-saudara kita menganggap dirinya sebagai pelayan, atau sering menggunakan kata melayani ketika dia kembali dari lingkungan gereja. Apapun yang menjadi aktivitasnya di gereja, itu akan disebut pelayanan. Dan itu sah-sah aja, tidak salah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang boleh kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Benarkah pelayanan kita menggambarkan pelayanan untuk Kristus? Jika kita masih memikirkan hal-hal seperti itu, atau mengatakan bahwa kita adalah sebagai pelayan di dalam Kristus, apakah yang sudah kita lakukan itu menyenangkan hati Kristus? Jika kita masih fokus untuk diri kita, kehormatan, mengharapkan pujian dari pelayanan-pelayanan kita lakukan, masihkah kita disebut sebagai pelayan Kristus? Ini yang harus kita pergumulkan bersama. Orang yang menyebut dirinya sebagai pelayan, atau orang yang menyebut dirinya melayani Kristus, dia harus benar-benar belajar
terhadap Kristus. Dia harus benar-benar mengerti apa yang sudah diperbuat oleh Kristus. Itulah yang menjadi perenungan baik kita pada hari ini. Yang menyebut dirinya sebagai pelayan harus benar-benar mau dipakai oleh Kristus. Harus mau belajar dari apa yang sudah Kristus teladankan untuk kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia menunjukkan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk melayani dengan penuh ketulusan. Tuhan Yesus datang ke tengah dunia ini, bahkan dia mengorbankan kehidupannya, nyawanya, tersalib di bukit Golgata. Tersalib di kayu salib dan mati di sana. Menebus dosa manusia. Semua diperbuat adalah untuk kemenangan kita, menyelamatkan kita, menebus dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jika Yesus sudah melayani kita, maka kita juga harus melayani Kristus. Kita sudah dilayani terlebih dahulu, maka kita harus melakukan pelayanan-pelayanan itu dengan penuh ketulusan. Dan kita harus menyadari kalau Yesus melayani, Yesus selalu digerakkan oleh belas kasihan. Yesus melakukan penyembuhan, Yesus mengajar, Yesus berkhotbah, selalu digerakkan oleh belas kasihan. Sehingga apa yang diperbuatnya benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi Allah di surga. Dia hadir melayani dan memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam melayankannya, Tuhan Yesus sungguh-sungguh mau menanggung semua dosa umatnya. Dalam melakukan pelayanan itu Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa manusia. Dia rela disamakan dengan orang yang jahat, orang yang berdosa. Dia difitnah, dia diusir, dia ditolak, dia dimusuhi. Nah, jika saudara menyebut diri saudara sebagai pelayan, jika saya juga menyebut diri saya sebagai pelayan, jika kita semua menyebut diri kita sebagai pengikut Kristus, murid Tuhan Yesus, saudara harus rela melayani Kristus dengan ketulusan, tunduk kepada kasih Allah, kuasa Allah, tunduk kepada firman Allah, dan mau menanggung segala risiko yang diakibatkan oleh nama Kristus tersebut. Jika saudara dimungkinkan atau dipilih atau diizinkan Tuhan untuk boleh ada sebagaimana hari ini ada, ingatlah, itu semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari melakukan yang terbaik untuk melayani Kristus. Segala hidup dan kehidupan kita, fokus pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Bapa di sorga, bukan untuk kemuliaan pribadi. Maka mari melayani dan melayani, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita semua. Shalom, semangat selalu di dalam Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia yang boleh Tuhan limpahkan kepada kami. Engkau telah melayani kami. Engkau telah berkorban untuk kami. Bahkan Engkau menderita. Engkau difitnah, ditolak. Sehingga ada banyak orang yang benar-benar merasakan kasih karuniamu mengalir lewat penderitaanmu. Engkau menyelamatkan kami, mengampuni kami. Terima kasih Tuhan atas pelayananmu yang menebus banyak jiwa, sehingga jiwa-jiwa kami diselamatkan dan dipulihkan. Dan kini kami merespon pelayananmu. Kami dengan sukacita melayani Tuhan. Dan kami akan tunduk atas kehendak Bapa di sorga. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup dan kehidupan kami bangga memiliki Yesus yang luar biasa. Kami bangga memiliki Yesus yang peduli. Kami bangga memiliki Yesus yang sungguh-sungguh hadir dalam setiap hidup dan kehidupan dan pergumulan kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian untuk memuliakan nama Tuhan, baik melalui keluarga mereka masing-masing, lingkungan mereka masing-masing, terlebih melalui gereja HKBP Maranatha Rawalumbu ini. Kiranya setiap pelayanan-pelayanan yang boleh kami lakukan
adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, saudara-saudara kami yang sakit hari ini, dimanapun mereka berada, dirawat, di rumah atau di rumah sakit. Tuhanlah yang mentahirkan mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Saudara-saudara kami yang berduka, yang menghadapi berbagai ancaman, Tuhan yang tetap menolong mereka, menyelamatkan mereka, menghibur, memulihkan, menguatkan hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus telah memelihara dan memberkati saudara-saudara. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara, lakukan aktivitas dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan.